Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam acara Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung, acara yang membahas tentang kepemiluan bersama saya Adi Faisal Aziz. Sahabat Bawaslu, dalam pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Sesuai ketentuan tersebut, makna adil merupakan salah satu asas bagi penyelenggara pemilu. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana seharusnya ia dimaknai dalam menyusun suatu norma dan proses penyelenggaraan pemilu? Untuk itu telah hadir bersama kami Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Meskipun dari pagi kita Temanggung diguyur hujan, tapi tetap tidak menyurutkan semangat kita ya, Mas. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Jika kita berbicara keadilan, tentu saja maknanya sangat luas gitu ya Bu. Mungkin sebelum masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu mengenai perwujudan kedaulatan rakyat itu seperti apa gitu Bu, mungkin sebagai pembuka gitu. Ya, karena kita tahu bahwa pemilu itu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, karena pemilu itu sendiri berfungsi mengkonversi kehendak rakyat untuk menjadi jabatan di lembaga negara. Maka konsekuensinya nanti dari pemilu tersebut pejabat negara harus menjalankan apa yang menjadi mandat rakyat. Nah, agar proses konversi sesuai dengan rakyat, maka perlu pemilu yang jurdil dan sesuai dengan aturan. Untuk memastikan pemilu dan sesuai aturan, perlu adanya sistem keadilan pemilu yang mencakup penanganan pelanggaran dan penanganan penyelesaian sengketa. Jadi sehingga nanti terjadi balance antara semua itu. Jadi berlangsungnya pemilu itu tidak lepas dari aturan gitu ya Bu, ya, untuk mewujudkan suatu kedaulatan yang baik gitu ya Bu. Ya. Terus langsung saja masuk kepada tema kita pada pagi hari ini, yaitu sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Ya. Sebagai awal gitu Bu, pengertian dari keadilan pemilu itu sendiri gimana Bu? Jadi gini Mas, dalam IDEA Institute for Democracy of Electoral Assistance mengemukakan bahwa sistem keadilan pemilu itu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu harus sejalan dengan kerangka hukum. Artinya harus ada aturan yang jelas dalam setiap dari semua prosedurnya, dari semua tahapannya itu harus ada aturan yang jelas, dan juga mengembalikan atau memulihkan hak pemilihan. Dan selanjutnya adalah apabila ada hak dari masyarakat atau seorang itu dia merasa diyakini dia telah dilanggar, maka tersedia mekanisme untuk penanganannya atau mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dia nanti bisa melaporkan dan bisa mengikuti sidang dan akhirnya dia mendapatkan keputusan. Itu. Jadi dari pengertian yang telah dijelaskan tadi, apakah ada Bu batasan atau indikator dari keadilan pemilu itu sendiri Bu? Tentu ada. Keadilan pemilu itu ada indikatornya. Dikemukakan ada 4 indikator keadilan pemilu. Yang pertama adalah kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran tersendiri. Yang ketiga, profesional
imparsial dan netralitas dari penyelenggara pemilu sendiri. Dan yang keempat adalah kontestasi yang bebas dan fair. Artinya kontestasi yang bebas dan fair bagi seluruh elemen tersendiri, bisa untuk baik penyelenggara pemilu dan juga bagi masyarakat dan pesertanya sendiri. Jadi indikator keadilan pemilu itu sendiri ada 4 ya Bu, ya kesetaraan, ya kepastian hukum, ya profesionalisme, imparsial dan netral, kemudian kontestasi yang bebas dan adil. Nah, mungkin sahabat Bawaslu juga perlu tahu Bu, maksud dari kesetaraan itu gimana Bu? Apakah kesetaraan antara penegak hukum dan para pihak yang berselisih atau bagaimana Bu? Jadi adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu itu nanti harus ada setara. Yang pertama adalah kesetaraan dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus setara, harus memperlakukan sama, harus berlaku sama di antara para peserta pemilu. Artinya tidak ada jarak yang berbeda. Jadi harus menyamakan antara ketika kita misalkan pada satu partai dengan partai yang lain harus sama. Tidak ada maksudnya tidak ada perbedaan jarak. Yang kedua adalah dari peserta pemilu sendiri. Peserta pemilu pun juga harus berintegritas dan taat terhadap aturan main. Jangan, maksudnya peserta pemilu juga harus tahu peraturannya. Jadi nanti di kemudian hari tidak minimlah terjadi sengketa. Yang ketiga dari masyarakat sendiri. Masyarakat itu harus berintegritas juga. Artinya mereka juga harus mereka juga harus menghormati supremasi penegakan hukum dan juga penegakan hukum sendiri akan berdiri dengan tegak kalau ada hubungan dari ketiga elemen tadi. Mereka semua harus saling mendukung, harus saling mendukung dan juga harus saling menguatkan, juga harus saling menghormati supremasi penegakan hukum. Entah itu dari penyelenggara pemilu, dia juga harus adil kepada seluruh peserta. Dari peserta pemilu sendiri, dia juga harus berintegritas dan taat pada aturan, dan masyarakat sendiri harus menghormati supremasi hukum. Begitu. Jadi maksud kesetaraan itu semua bagi penyelenggara dan para pihak masyarakat itu juga dilindungi oleh aturan, dan dia juga harus bersinergi gitu agar menghasilkan demokrasi yang baik gitu ya Bu. Nah, kemudian indikator kesetaraan penyelenggara bagi penyelenggara pemilu itu bagaimana ya Bu mungkin? Ya, indikator kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada yaitu keterlibatan seluruh elemen. Baik tadi sudah saya kemukakan di awal ya. Jadi ada keterlibatan dari penyelenggara dan pemerintah peserta ataupun paslon, pemerintah pusat ataupun daerah, akademisi, organisasi masyarakat dan pemilih sendiri. Dan juga kesetaraan dalam praktik penegakan hukum. Artinya nanti sebagai penyelenggara pemilu dalam praktik penegakan hukum dia harus objektif, tidak boleh subjektif. Karena kalau objektif kita melihat fakta yang ada, begitu. Oh, kemudian indikator yang kedua itu kepastian hukum ya, tadi sudah dijelaskan di awal, disampaikan di awal. Indikator yang kedua itu kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi maksud dari kepastian hukum sendiri itu adalah sudah ada mekanismenya penyelesaian sengketa dari proses pendaftaran, mekanisme register, mekanisme cara nanti untuk penyelesaiannya itu dengan musyawarah ataupun dengan musyawarah atau mediasi. Jika tidak itu sudah semua ada mekanismenya sampai nanti adanya judikasi kalau tidak ada tidak ditemukan kesimpulan dalam suatu musyawarah, dan artinya ada putusan sampai banding atau koreksi, itu semua sudah ada. Yang keduanya ada tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran.
Itu juga semua sudah ada baik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di Perbawaslu, dan juga tersedianya hukum acara pemilu terkait dengan waktu penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Itu semua sudah ada, baik itu di pemilu 7+7, di pilkada 3+2, itu sudah semua lengkap, sudah ada semua. Jadi maksud dari kepastian hukum itu adanya regulasi dan adanya mekanisme gitu ya apabila ada suatu perselisihan gitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait mekanisme dalam penyelesaian sengketa itu bagaimana ya Bu? Mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilu itu nanti semua sudah jelas. Jadi ada sumber-sumber sengketa. Sumber-sumber sengketa itu ada sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara, siapa pihak saja atau subjek yang bisa permohon dan termohon, dan objek sengketa itu sudah jelas. Nanti ada syarat formil dan materialnya, syarat formil dan material, jenis dan jumlah berkas atau yang harus dibawa untuk registrasi, mekanisme permohonan baik langsung ataupun tidak langsung, terus jangka waktu permohonan itu berapa hari, terus mekanisme penyelesaian sengketa dan putusan, itu semua sudah ada, artinya kerangka hukumnya itu sudah jelas dan sudah ada semua di Perbawaslu. Jadi dari mekanisme yang dijelaskan tadi kan itu berurutan ya Bu, dari mulai dari penyampaian permohonan sampai dengan mekanisme penyampaian putusan gitu ya. Pasti di situ kan ada Bu dasar-dasar atau asas yang mendasari agar tahapan dalam proses penyelesaian sengketa itu dapat berjalan dengan baik. Itu mungkin bisa dijelaskan terkait asas-asas dalam penyelesaian sengketa itu bagaimana? Jadi dalam asas-asas hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada 9. Yang pertama itu adalah asas point de ident, point de action. Artinya nanti ketika pemohon mengajukan suatu permohonan, dia harus menunjukkan apa yang dia dirugikan dari dia, ataupun dengan dia merasa ketidakadilan apa. Jadi misalkan dia dengan surat keputusan dari KPU, lah itu makanya itu menjadi dasarnya untuk mengajukan permohonan. Artinya asas de point de intérêt, point de action itu artinya tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan suatu gugatan. Yang kedua, asas praduga rehmatif. Itu artinya setiap tindakan atau putusan dari penyelenggara pemilu harus dianggap sebagai praduga rehmatik, artinya harus dianggap benar sebelum ada pembatalan. Yang ketiga adalah asas musyawarah dan perdamaian. Sesuai dengan jati diri negara kita atau sesuai prinsip dasar negara kita, di sila 4 telah disebutkan ya bahwa musyawarah dan perdamaian itu harus menjadi suatu musyawarah itu harus ditempuh ketika seseorang bersengketa. Artinya dalam setiap apapun harus mengutamakan musyawarah, karena nanti di dalam kita tahu di dalam proses penyelesaian sengketa itu harus kan ada 3 itu Mas. Dari pertama itu ya pencegahan, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan itu kan ada 3. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah metode dengan formal, yang nantinya dengan formal itu nanti akan bisa dengan 2 produk, yaitu bisa korektif dan punitif. Yang ketiga adalah informal. Informal itu adalah dengan cara mediasi. Lah, mediasi inilah yang menjadi mendasari dari asas ketiga inilah ya musyawarah dan peradilan itu menjadi mendasari dari proses mediasi tersebut. Kalaupun nanti kalau tidak ada ditemukan sebuah sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan dari mediasi tidak ada hasilnya, maka terpaksa harus dilakukan adjudikasi. Dan tadi asas yang keempat adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya dalam asas ini penyelesaian sengketa itu harus cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya harus berlaku sama antara
mestinya antara pihak yang misalkan ada kan partai yang sudah besar, partai yang sudah kecil, ada yang sudah misalkan ada dari rakyat kecil ataupun rakyat besar, itu harus diberlakukan sama. Jadi tidak boleh tidak boleh biaya itu mahal sehingga nanti jadi rakyat kecil tidak bisa menikmati keadilan. Hanya rakyat besar saja yang bisa menikmati keadilan tersebut. Yang kelima adalah asas independensi dan imparsial. Asas independensi dan imparsial ini tentu sangat yang menjadi tolak ukur bagi penyelenggara pemilu pun itu sendiri harus independen, artinya tidak ada intervensi dari pihak luar, dan imparsial sebagai dalam penanganan sengketa ini tidak boleh memihak pada satu apapun, harus sama dan harus setara gitu ya. Dan selanjutnya adalah asas keaktifan majelis. Lah, asas keaktifan majelis di sini, keaktifan majelis di sini sangatlah majelis harus aktif karena nanti ada mekanisme yang mendasari dari keaktifan majelis ini sendiri, karena majelis itu dia harus menyetarakan kedudukannya, karena yang akan dihadapinya adalah penyelenggara pemilu dan termohon itu adalah bisa jadi dari peserta pemilu. Jadi keaktifan majelis itu dia harus melakukan sama, menyampaikan kedudukan antara peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Yang kedua, karena majelis tadi dia bertugas untuk mencari kebenaran material, seperti itu nggih. Jadi yang selanjutnya adalah asas audi et alteram partem, yaitu artinya ketua majelis atau yang melakukan dia sebagai ketua majelis dia harus mendengarkan sama dari baik dari penyelenggara pemilu ataupun dari pemohon ataupun termohon, dan tidak boleh nanti ketika mendengarkan suatu memeriksa, dia juga harus memeriksa dari dua pihak dengan kesempatan dan dengan kesempatan yang sama. Tidak boleh adanya putusan sebelum dia memberikan kesempatan yang sama kepada dua belah pihak tersebut. Ya. Terus selanjutnya adalah asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi dalam proses penyelesaian sengketa ini harus terbuka untuk umum. Jadi seluruh masyarakat bisa membuka akses tersebut. Yang kedua, selanjutnya adalah asas putusan mempunyai kekuatan erga omnes. Jadi erga omnes ini adalah asas keputusan yang dari keputusan tersebut kan menimbulkan wibawa dari majelis tersebut. Jadi erga omnes itu bisa mempengaruhi dari dari berbagai pihak, karena pemilu sendiri itu adalah ranahnya publik, jadi ranahnya banyak. Jadi harus bisa memberikan harus bisa mengikat kepada seluruh pihak, bukan hanya seperti pada kita penyelesaian sengketa pada perdata ya. Kalau perdata itu kan person, jadi keputusannya itu hanya mengikat dua orang, yaitu antara pemohon dan termohon itu antara dua orang saja. Tapi berbeda dengan pemilu ini, penyelesaian sengketa ini harus mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu ini. Begitu. Karena gini Mas, jadi karena proses keadilan ini memang sangat jadi harus ada kesetaraan yang sama, harus ada kedudukan yang sama. Artinya masyarakat di hadapan hukum itu harus sama, seperti kita kenal dengan equality before the law ya Mas. Itu seperti itu. Wah, jadi banyak sekali ya Bu asas-asas dalam hukum acara penyelesaian sengketa gitu ya Bu. Jadi asas-asas ini tentu saja mendasari dalam tahapan proses penyelesaian sengketa gitu ya Bu. Tadi sudah dijelaskan di dalam penyelesaian sengketa itu ada 3 tahapan, yaitu pencegahan, metode formal dan metode informal, yang mana tadi ada asas tentang musyawarah dan perdamaian itu juga mengatur dalam metode informalnya gitu ya, yang musyawarah untuk mufakat gitu ya. Selanjutnya
tadi telah dijelaskan mengenai mekanisme dalam penyelesaian sengketa. Tentu saja berkaitan ya Bu dengan mekanisme dalam penanganan pelanggaran. Mungkin sekalian dijelaskan gitu Bu, biar sahabat Bawaslu dimanapun berada bisa mengetahui gitu ya Bu tentang mekanisme penanganan pelanggaran ini. Iya, tentu indikator kepastian hukum itu tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran. Seperti kita lihat sendiri bahwa dalam mekanismenya sudah lengkap adanya, misalkan jenis-jenis pelanggaran pidana itu jenis pelanggaran dalam pemilu itu apa saja. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 jenis pelanggaran dalam pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran pidana, yang kedua pelanggaran administrasi, yang ketiga adalah pelanggaran etik. Hal ini terkait dengan etik atau profesi penyelenggara pemilu. Yang keempat adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya, Mas. Jadi ada banyak sekali pelanggaran dalam seperti kita ketahui bahwa pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran APK saja, tapi banyak. Ada pelanggaran pidana, yaitu ketika suatu pelanggaran yang melanggar dari aturan-aturan yang ada di undang-undang, kode etik tentang perilaku penyelenggara, administrasi tentang prosedur dan semua tahapan dalam kepemiluan dan pelanggaran hukum lainnya. Seperti kalau ada ASN yang tidak netral, ASN yang tidak netral atau kepolisian, atau itu bisa dalam masuk penyelenggaraan hukum lainnya. Selanjutnya ada sumber-sumber pelanggaran. Sumber-sumber pelanggaran itu dari laporan dan juga temuan. Laporan itu adalah laporan dari masyarakat. Nanti ada 3 yang berhak untuk melaporkan. Yang pertama adalah WNI, yang kedua adalah pemantau pemilu, dan yang ketiga adalah peserta pemilu, ya. Terus syarat-syarat formil dan material. Nanti untuk laporan itu agar bisa dilegalisir, maka harus memenuhi syarat tersebut. Misalkan syarat formil itu adalah identitas pelapor, identitas terlapor, terus kesesuaian tanda tangan dan hari hari ditemukannya sebuah pelanggaran. Nanti ada juga syarat material. Syarat material itu yang meliputi adanya suatu kejadian itu, nanti adanya tempat kejadian, bukti dan bukti juga itu masuk dalam syarat material. Selanjutnya adalah waktu pelaporan. Waktu pelaporan itu maksimal 7 hari setelah diketahui. Itu juga semua sudah masuk ada di dalam mekanismenya itu, dan juga kajian dan penanganan pelanggaran itu sampai semua sudah ada di Perbawaslu-nya sendiri. Di undang-undang sudah ada secara global atau universal. Nanti untuk perinciannya atau penjabarannya bisa kita baca di Perbawaslu. Begitu. Wah, lengkap sekali ya mengenai mekanisme penanganan pelanggaran itu sendiri juga, Bu. Kita sudah berbicara panjang lebar gitu, Bu. Pasti ada ya Bu indikator kepastian hukum, mungkin aturan yang dipegang oleh bagi penyelenggara pemilu gitu sebagai patokan gitu mungkin dalam proses penyelenggaraan pemilu gitu Bu. Mungkin bisa disampaikan. Yang tentu yang menjadi indikator kepastian hukum itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu sudah pasti. Dan yang selanjutnya adalah Perbawaslu sendiri. Jadi kalau Perbawaslu itu nanti menjabarkan semuanya tentang misalkan dalam undang-undang itu ada temuan laporan, itu kan hanya secara universal saja. Nanti di Perbawaslu dijelaskan semua di situ bahwa temuan itu apa sih, terus laporan itu apa sih, begitu. Terus syarat-syarat formil materialnya itu seperti apa, terus itu semua bahkan dalam informasi awal itu seperti apa, itu semua ada di Perbawaslu. Jadi yang menjadi indikator kepastian hukumnya itu adanya Undang-Undang Nomor, kalau di negara kita ya Mas, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Perbawaslu. Jadi
terkait tentang mungkin formil syarat material dari mekanisme penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa itu juga sudah diatur dalam Perbawaslu secara jelas gitu ya Bu. Iya, Jadi jelas sekali. Mungkin masyarakat atau sahabat Bawaslu yang ingin mengetahui atau ingin belajar juga mungkin bisa dibaca Perbawaslu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu ya Bu. Kemudian indikator yang ketiga itu profesional, imparsial, dan netral. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari profesional, netral, dan imparsial itu apa, Bu? Iya, jadi indikator dari penyelenggara pemilu yang berkeadilan itu ada, itu ya tadi Mas, ada imparsial, profesional, dan netral. Yang pertama ada netral. Netral itu adalah sikap atau ucapan dan tindakan yang tidak berpihak. Artinya tidak boleh ada sikap yang melihatkan bahwa kita itu memihak pada satu partai tertentu. Ucapan itu kita tidak boleh terlihat seperti mendukung sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak boleh seperti mendukung pada suatu paslon atau suatu partai tertentu. Artinya kita harus benar-benar netral dan menjaga, dan jangan sampai kita meskipun kita punya hak pilih tapi kita melihatkan apa yang menunjukkan apa yang menjadi pilihan kita. Kita harus bersikap senetral mungkin karena sesuai asas pemilu tadi, rahasia. Intinya apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu maka harus menjaga antara sikap, ucapan dan tindakan itu tidak boleh berpihak pada satu manapun ya. Yang kedua ada imparsial. Nah itu imparsial itu tidak memihak atau hubungan kualitas yang jaraknya harus sama antara kita dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu yang satu dengan yang lainnya, itu tidak boleh membedakan. Kita harus menyamakan menyamakan kedudukan kita dengan mereka atau hubungan kita dengan mereka. Jangan menyamakan jarak kita dengan mereka. Yang ketiga adalah profesional. Profesional itu memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu itu harus memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan yang didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuannya, keterampilan, dan wawasan luas. Dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak seharusnya yang pertama itu harus memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu dengan menjalankan tugas sesuai dengan visi misi lembaga, juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan dalam undang-undang, baik Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, juga Undang-Undang di Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, ataupun undang-undang dan keputusan yang lain terkait dengan tugas dan kewenangan kita. Yang selanjutnya adalah berkaitan mencegah segala bentuk jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Itu yang menjadi profesional ya Mas. Juga menjamin kualitas pelayanan kita kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar sesuai dengan SOP dan sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir ini adalah tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi profesional itu ya emang kita juga harus, paling tidak kita harus melakukan penanganan pelanggaran, baik penanganan pelanggaran ataupun sengketa itu berdasarkan norma-norma yang ada. Harus berdasarkan norma-norma ada, tidak ngawur istilahnya, harus sesuai dengan norma kerangka hukum yang ada, seperti itu. Jadi pada indikator ketiga ini menekankan pada penyelenggara pemilu gitu ya Bu, iya, agar berjalan sesuai dengan norma yang ada gitu untuk menghasilkan suatu sinergi yang baik dan menghasilkan kualitas yang baik gitu ya Bu. Iya, pemilu yang kredibel itu harus memenuhi seperti itu. Kemudian indikator yang terakhir itu kontestasi yang bebas dan fair. Mungkin bisa dijelaskan Bu, maksud bebas itu apakah semua orang dia itu bebas dalam menyampaikan pendapat atau memang bebas dalam arti yang seperti apa, mungkin bisa disebut?
Indikator kontestasi yang bebas dan adil itu adalah bebas. Yang pertama bebas. Bebas itu kalau dalam kontestasi bebas dalam mendapatkan dukungan. Jadi nanti ketika paslon ketika mau mendaftarkan sebagai mengikuti kontestasi, dia bebas untuk mendapatkan dukungan asal dalam koridor yang telah ditetapkan, asal koridor peraturan, tidak melebihi dari tidak melampaui batas dari koridor tersebut. Yang kedua adalah adil, bahwa peserta pemilu atau paslon menerima perlakuan yang sama baik dari penyelenggara maupun dari sesama peserta atau paslon lain. Artinya penyelenggara harus bertindak adil, harus sama memperlakukan peserta pemilu sendiri, seperti itu. Ketika ada penyelesaian sengketa pun harus dilakukan sama, harus mendengarkan keterangan, ketika kita memeriksa sebuah sengketa, kita juga harus mendengarkan dari pihak pemohon dan termohon. Itu yang namanya adil, seperti itu. Jadi maksud bebas di sini ya bebas tapi sesuai dengan koridor gitu ya Bu. Iya, Dan harus adilnya itu juga bagi para pihak itu mendapatkan perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu. Ya. Mungkin yang terakhir bisa dijelaskan Bu, inti dari keadilan pemilu itu terpenuhinya, mungkin ada batasan atau mungkin sebuah indikasi terpenuhinya keadilan pemilu itu seperti apa? Ya, terpenuhinya keadilan pemilu itu ada 3 pilar, Mas. Jadi ada 3 pilar terpenuhinya keadilan pemilu. Yang pertama adalah politik hukum perundang-undangan pemilu atau pilkada. Jelas kalau kerangka hukum yang jelas, nanti dalam pelaksanaannya semua mekanismenya ada, itu nanti akan menjadi pilar terpenuhinya keadilan pemilu. Yang kedua adalah institusi penegak hukum. Jadi institusi penegak hukum ini nanti bisa kalau dalam penyelenggaraan sengketa itu nanti di awalnya itu di penyelenggara pemilu, maka penyelenggara pemilu pun itu juga harus seperti tadi, harus mempunyai asas imparsial, netral, dan profesional. Lah itu nanti jika 3 tersebut nanti bisa dipegang oleh penyelenggara pemilu dan adanya politik hukum perundang-undangan itu yang jelas, dan yang 3 partisipasi masyarakat. Tentu partisipasi masyarakat itu menjadi 3 pilar juga terpenuhinya keadilan pemilu. Mustahil kalau tidak ada kesinambungan di antara 3 pilar tersebut, karena adanya undang-undang nanti yang kita bisa dan undang-undangnya itu kita bisa, tujuan hukum itu nanti adalah tujuan untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, itu jadi bisa terwujud. Yang kedua adalah institusi penegak hukum. Jadi adanya ketegasan dari penegak hukum sendiri dan partisipasi masyarakat. Masyarakat pun juga harus menghargai adanya penegakan hukum sendiri. Jadi supremasi penegakan hukum dari masyarakat juga harus menghargai penegakan supremasi tersebut, karena penegakan hukum itu juga sendiri sebagai asas dari sehingga terbentuk asas keadilan. Harus menghargai demokrasi, asas demokrasi itu sendiri, sehingga kalau masyarakat itu saling menghargai dari penyelenggara pemilu, dari institusi penegak hukum, semua bekerjasama dan adanya undang-undang hukum yang jelas, maka tidak mustahil, dan maka pilar terpenuhinya keadilan pemilu pasti akan berdiri dan kokoh, seperti itu, Mas. Menarik sekali ya Bu, materi yang disampaikan pada kali ini terkait tadi sengketa dalam konsep keadilan pemilu itu ada 4 indikator itu ya Bu. Yang pertama adalah kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses penegakan hukum, kemudian ada kepastian hukum, kemudian ada profesionalitas, imparsial, dan ada netralitas. Kemudian yang keempat itu kontestasi yang bebas dan fair. Kemudian yang disampaikan yang terakhir tadi, terpenuhinya suatu keadilan pemilu itu ada 3 pilar ya Bu. Yang pertama adalah politik hukum perundang-undangan, kemudian institusi penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Apabila ketiga ini saling bersinergi atau saling
kompak gitu ya Bu, Iya. dapat melahirkan suatu keadilan dalam pemilu itu sendiri. Iya. Bu. Wah, terima kasih atas materinya Bu. Ya. Demikian tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan bagi sahabat Bawaslu yang mungkin akan memberikan komentar atau menyampaikan masukan, dapat langsung ditulis pada kolom komentar di bawah video kali ini. Baik sahabat Bawaslu, sekian episode solutif kali ini bersama saya Adi Faisal Aziz Dan saya Maria Ulfa. bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Awas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu demokrasi.